Mau ini 20.000. Nasi butut. Kelas sorry orang kaya. Gak usah. Kenapa? Enggak. Enggak. Hai, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku pengen ajak teman-teman untuk belanja mingguan di pasar virtual. Dan di pasar kali ini tuh beda ya dari tempat biasanya aku belanja. Kali ini aku belanja di Pasar Agung. Untuk teman-teman mungkin yang tinggal di Depok tuh udah pasti tahu banget ini tuh Pasar Agung Legend ya teman-teman, udah berapa puluh tahun. Dan ini tuh aku udah lama banget gak kesini. Sebenarnya dulu tuh aku gak pernah kesini lagi karena harganya mahal banget. Tapi kita cek ya nanti harganya tuh masih mahal seperti dulu atau enggak. Ini tuh aku lagi belanja sayuran. Ini tuh langganan, salah satu langganan ibu aku kalau lagi belanja di Pasar Agung ini. Setelah pulang ini aku mampir dulu ke es dawet. Ini tuh enak banget teman-teman es dawet ya. Kalau lagi ke Pasar Agung aku wajib banget beli es dawet itu. Supaya teman-teman juga nggak bosan ya nonton video belanja mingguan aku dengan tempat yang baru. Jadi ini kita langsung aja bongkar belanjaannya. Jadi aku itu udah beli brokoli, itu harganya 7.000. Untuk buncis harganya 5.000. Aku juga beli cabai merah yang besar itu harganya 5.000. Daun bawang aku beli harganya 2.000 rupiah. Ini aku juga beli kol atau kubis ya teman-teman, nyebutnya apa? Kalau aku nyebutnya itu kol ya. Itu harganya 5.000. Terus aku juga beli labu siam yang besar, itu harganya 5.000 dapat 2. Untuk terong ini 2 harganya 4.000. Nah kalau untuk
kentang aku lupa itu harganya berapa, untuk wortel juga aku lupa banget harganya berapa. Nah kalau untuk bawang bombay ini harganya Rp3.000. Jadi ini dia yang pertama hasil belanjaan aku di sayur tadi, itu totalnya habis 45 ribuan ya teman-teman. Lanjut lagi, tadi aku beli tempe harganya 5.000, tahu aku beli harganya 9.000, dada ayam aku beli 15.000, untuk paha ayam aku beli 20.000 aja. Dan masya Allah ini tuh aku beli sayap ayam dapatnya banyak banget dari biasanya. Dari tempat aku biasa belanja itu aku beli 20.000 dapat 7 potong gitu teman-teman. Terus lanjut aku juga beli udang, itu harganya 15.000, dapatnya sedikit. Aku juga beli ikan kembung 20.000, cuman dapat 4 karena itu yang besar-besar gitu ya teman-teman. Untuk telur aku tuh tadi beli telur ayam 20.000, ada telur puyuh juga aku beli 10.000. Jadi untuk total belanja mingguan aku kali ini tuh sekitar habis 180.000 gitu. Harusnya tuh masih ada kembalian 20.000 ya. Tapi aku udah beliin sarapan bubur untuk Alita. Terus aku juga karena belanjanya di Pasar Agung, itu ada biaya parkir, belum lagi ada anak kecil yang ngikutin minta dibawain kantong gitu teman-teman. Jadi ya mau nggak mau ya nggak apa-apalah dikasih aja gitu ya. Nah itu jadi kayak ada pengeluaran tambahan. Mungkin plus minusnya itu kalau belanja di Pasar Agung lebih enak aja sih kalau untuk dibikin vlog gini, untuk dibikin video, dan tempatnya juga lebih bersih. Harganya kalau untuk segi harga menurut aku sama aja dari tempat biasa aku belanja, ada plus minusnya, ada yang lebih mahal. Kalau untuk perayaman lebih murah aku belanja di Pasar Agung daripada belanja di pasar yang sebelumnya ya teman-teman. Nah tapi kalau untuk sayuran itu lebih mahal di Pasar Agung teman-teman. Itu lebih harganya menurut aku lumayan, kisaran itu beda 2-3 ribu gitu. Makanya aku tuh belanja sayuran 45.000 tuh dapetnya cuma sedikit. Seperti biasa, yang pertama aku lakuin kalau food prep itu pasti aku amanin untuk perlaukan dulu ya teman-teman. Aku langsung cuci bersih. Sekarang kita lanjut untuk dimasukkan ke dalam tempatnya masing-masing. Nah untuk penyimpanan tahu, pokoknya aku udah sering banget ingetin sama teman-teman. Aku sering banget kasih tahu. Aku cuman pakai cara dengan direndam menggunakan air matang ya teman-teman, diganti dengan 2 hari sekali supaya nggak berlendir, dan insya Allah itu awet lebih dari 2 minggu. Nah ini dia hasil food prep aku untuk stok lauk pauk. Tadi aku lupa bilangin untuk harga telur itu harganya di tempat aku 1 kilonya 28.500, tapi ini aku beli cuma 20.000 aja ya. Dapatnya lebih sedikit karena telurnya itu lagi besar-besar. Biasanya kalau di tempat kios langganan aku itu 20.000 tuh kotak telur itu hampir penuh ya teman-teman, cuman kosong 2 aja, dan ini tuh kosongnya 4, jadi kayak berkurang 2 gitu. Gimana nih menurut teman-teman hasil belanja mingguan aku kali ini, termasuk lebih murah atau lebih mahal dari biasanya? Teman-teman boleh sharing dan komen di bawah ya. Teman-teman lebih suka aku videonya seperti dulu aja belanja mingguannya yang gak terlalu banyak video di pasar, atau lebih suka seperti ini yang banyak kegiatan di pasar juga? Bisa komen di bawah ya. Untuk cara penyimpanannya, ikan yang sudah aku marinasi aku simpan di bawah chiller aja karena itu udah dimarinasi, jadi walaupun gak disimpan di freezer itu aman ya. Telur puyuh juga aku simpan sama di bawah freezer, untuk tahu juga sama. Sedangkan untuk paha ayam, sayap, sama dada ayam, udang, itu semua aku simpan di dalam freezer tanpa menggunakan jeruk nipis. Insya Allah itu awet ya teman-teman. Tadi juga ada daun bawang yang udah aku iris, aku cuci bersih dan aku keringkan, baru aku iris gitu. Aku masukin ke dalam freezer ya, tadi nggak sempat ke-record. Sekarang kita lanjut ke persayuran. Seperti biasa ya, kalau untuk sayuran itu nggak ada yang aku cuci, langsung aja disimpan seperti ini. Jangan lupa untuk dialasi menggunakan tisu. Kalau teman-teman gak ada tisu, bisa pakai kertas, yang penting kertasnya itu polos ya teman-teman. Maksudnya tuh nggak ada kayak coretan ataupun tulisan gitu, karena khawatir kalau ada tulisan atau coretan gitu nanti kalau lagi berembun mengeluarkan air gitu sayurannya terkena tinta, itu malah takutnya tintanya tuh kena makanan ya teman-teman, dan itu malah jadi bahaya. Nah kalau untuk brokoli ini aku seperti biasa aku pipilin satu-satu supaya make sure aja, takut ada ulat kecil di sana.
Gimana nih teman-teman, udah pada belanja mingguan atau belum? Kalian itu tim belanja mingguan atau harian? Bisa komen di bawah ya. Akhir-akhir ini aku tuh lagi semangat banget untuk belanja mingguan, lagi semangat banget sama food prep. Karena nggak bohong sih, food prep ini tuh bener-bener ngebantu banget. Memang awalnya tuh capek banget ya teman-teman, menghabiskan waktu di pasar, sampai rumah tuh harus food prep juga. Belum lagi kalau kayak aku gini harus sambil di videoin, waktunya itu bakalan lebih lama 2 kali lipat. Tapi yang penting itu dengan cara seperti ini bisa lebih hemat budget mingguan, bisa bikin aku lebih rajin untuk masak. Karena kalau kita nggak masak itu rasanya kayak ngerasa bersalah, apalagi kalau stok di kulkas itu masih banyak ya. Oh ya, tadi tuh aku beli wortel, aku baru sadar kalau ujungnya itu kayak kopong gitu. Semoga aja bisa awet ya. Karena wortel sama kentang ini adalah yang paling awet sih menurut aku, walaupun nggak dialasi tisu juga dia masih aman. Kalau untuk kentang aku tetap disimpan di dalam kulkas ya teman-teman, karena kalau disimpan di suhu ruang itu aku pernah sampai kayak busuk gitu. Mungkin karena aku terima kentangnya itu udah nggak baik ya dari pasarnya, jadi pas sampai rumah itu kayak nggak awet. Nah, buncis ini tadinya tuh aku pengen preparein gitu, pengen aku buangin serat pinggirannya dan aku potong-potong. Tapi aku baru ingat kemarin tuh aku udah prepare buncis gitu ya, aku potong-potong, aku simpan ke dalam food prep gini wadahnya. Tapi malah ujungnya itu langsung coklat kehitaman gitu teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau prepare buncis dipotong-potong dulu, lebih baik itu lebih cepat dimasak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya emang rencananya masih lama dimasaknya, mendingan nggak usah dipotong, langsung aja disimpan dalam keadaan utuh kayak gitu ya. Kita lanjut lagi. Di sini aku masih ada stok bawang merah dan bawang putih. Sebenarnya bukan stok minggu lalu ya, tapi 2 hari lalu ini Pak suami yang beliin untuk di rumah. Sekalian belanja untuk stok warung ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi nonton video aku tuh nggak pernah ngeliat aku beli bumbu dapur, nggak pernah beli percabean kayak rawit gitu, karena emang aku tuh nggak pernah nyambel. Nyambel itu pasti sekalian untuk stok sambal di warung pecel ayam ya teman-teman. Dan untuk bumbu dapur juga aku tuh nggak pernah beli. Kalau emang lagi pengen pakai, aku tinggal ambil aja stok yang untuk di warung. Dan bukan karena aku tuh males bikin sambal, tapi ini tuh lebih hemat tenaga aja ya teman-teman. Kalau emang lagi pengen makan yang bersambal gitu, tinggal ambil aja untuk stok yang di warung, supaya nggak kerja 2 kali gitu loh teman-teman. Nah, untuk tadi tomat masih ada sisa 2 di minggu lalu. Untuk cabe di sini nggak aku tambahin bawang putih karena menurut aku nggak terlalu ngefek banget sih ya. Yang penting tuh dia nggak lembab, dia bawahnya tetap dialasi pakai tisu, insya Allah itu tetap awet aja. Nanti di minggu depan akan aku kasih reviewnya kalau misalnya emang cabenya masih ada ya teman-teman, apakah si cabenya itu busuk atau enggak kalau tanpa bawang putih. Nah, ini lanjut lagi, aku tuh pengen kasih lihat ke teman-teman, ini adalah stok tempe aku di minggu lalu yang aku simpan di dalam freezer ya teman-teman, tanpa menggunakan air, tanpa diungkep juga. Jadi teman-teman bisa lihat itu masih bagus banget, nggak ada yang mengkerut, nggak ada yang nggak kayak hitam-hitam gitu loh teman-teman. Di sini aku tuh mau tambahin tempe yang baru aku beli tadi, aku mau bagi 2. Yang setengahnya itu aku potong untuk nanti aku ungkap. Nah, yang kecil ini aku pengen potong untuk nanti dibikin tempe tepung ya teman-teman. Karena minggu lalu itu harusnya ada menu yang bikin tempe goreng tepung tapi nggak sempet dimasak, jadi aku tambahin aja di minggu ini ya. Alhamdulillah ini persayurannya tuh udah selesai. Ini lanjut aku tutupin aja. Untuk bagian atasnya memang nggak aku alasi pakai tisu lagi ya. Insya Allah udah aman sih. Yang penting wadahnya itu bener-bener kedap udara ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau beli wadah food container seperti aku ini tuh murah banget, nggak nyampe 50.000, dapat 12 piece gitu dengan berbagai ukuran. Teman-teman bisa cek aja link pembeliannya, udah aku simpen di bawah ya. Alhamdulillah stok untuk 1 minggu ke depan ini aman. Jadi untuk 2 orang dewasa dan 1 anak umur 2 tahun, insya Allah cukup ya teman-teman. Setelah ini langsung aku simpan aja ke dalam kulkas. Seperti biasa sebelum belanja mingguan itu aku selalu buat meal plan dulu ya teman-teman, supaya belanjanya tuh nggak bingung mau beli apa aja, dan 1 minggu ke depan itu udah pasti terarah untuk masaknya tuh menu apa aja ya. Alhamdulillah segini aja video aku kali ini. Semoga dari video aku yang sederhana ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Bisa follow aku juga di Instagram ya supaya kita makin dekat.
Pokoknya ambil aja yang baiknya dalam video ini, dalam kehilafannya, kejelekan dalam video aku ini gak usah diikutin ya teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai ketemu di next video.